Untuk kasus nomor 5, yaitu mengenai prepaid interest atau bunga dibayar di muka, biasanya lawannya adalah interest expense atau beban bunga. Di sini kita lihat beban bunga, saldo normalnya ada di debit. Karena dia bertambah dari 0 menjadi 16.000, maka tetap posisinya di debit. Sebaliknya, di beban bunga saldo normalnya ada di debit, namun posisi dia adalah berkurang, maka posisi dia di kredit. Ini merupakan pencatatan penyesuaian untuk deferral dan accrual dengan alternatif lain, di mana pada awal transaksi dicatat sebagai beban bunga pada kas. Di awal transaksi dicatat sebagai pengakuan penuh atas beban, yaitu beban bunga, sehingga di akhir periode ada beberapa beban yang belum boleh diakui sebagai beban, sehingga beban dikurangi. Maka bunyi akunnya adalah prepaid interest pada interest expense sebesar 16.000 atau beban atau bunga dibayar di muka pada beban bunga sebesar 16.000. Untuk soal nomor 6, yaitu mengenai wage payable atau utang gaji, biasanya lawannya adalah beban gaji. Penyesuaian ini adalah mengenai accrual atau keterlambatan pencatatan. Beban gaji itu bertambah dari 488 menjadi 490, berarti posisinya ada di debit. Utang gaji itu juga bertambah, karena saldo normal akun utang gaji ada di kredit, maka tetap berada di kredit. Sehingga jurnal penyesuaiannya adalah wage expense pada wage payable 65.000 atau beban gaji pada utang gaji sebesar 65.000. Untuk soal nomor 7, yaitu mengenai interest payable, yaitu utang bunga. Lawannya biasanya adalah interest expense atau beban bunga lagi. Di sini pencatatannya adalah sifatnya accrual, keterlambatan pencatatan. Kita lihat di utang, di sini ada utangnya 0, kemudian bertambah menjadi 10.000, maka tetap dia posisinya di kredit. Sedangkan beban bunga, walaupun di sini berkurang karena utang bunga sudah kredit, maka dia tetap menjadi di debit. Beban bunga ini merupakan kombinasi dari beberapa soal ada tadi di dalamnya, yaitu di soal nomor 5. Jadi bunyi akunnya adalah interest expense pada interest payable sebesar 10.000. Untuk soal nomor 8, yaitu mengenai unearned rent atau pendapatan sewa diterima di muka dan rent income atau pendapatan sewa. Kedua akun ini sama-sama letaknya di kredit. Namun, pada awal pencatatan, yaitu kas pada pendapatan, langsung diakui sebagai pendapatan. Namun di akhir periode ada beberapa pendapatan belum boleh diakui, sehingga pendapatan dikurangi. Pendapatan sewa di debit dikurangi, kemudian munculkan akun baru, yaitu pendapatan sewa diterima di muka di kredit. Sehingga bunyi akunnya adalah pendapatan sewa pada pendapatan sewa diterima di muka sebesar 140.000. Jadi, berikut hasil AJP-nya. Kita totalin, hasilnya 595, di kredit juga 595. Maka neraca lajurnya nanti adalah sebagai berikut. Pada awal, piutang bunga tidak ada saldo, kemudian ada jurnal penyesuaian, mendapatkan saldo di NSD 30.000. Supplies awalnya adalah 248, dikurangi 146, maka saldo akhirnya adalah 102.
Kemudian prepaid insurance 372 dikurangi dengan 128 menjadi 244. Prepaid property tax yaitu 60.000, kemudian dikurangi 60.000, maka saldo akhirnya adalah 0. Wage payable pertama adalah 0, kemudian AJP ada 65.000, maka saldonya adalah 65.000. Interest payable awalnya 0, kemudian ada ayat jurnal penyesuaian 10.000, maka saldo NSSD-nya adalah 10.000. Unearned rent yang awalnya 0, kemudian ada 140 di AJP, sehingga saldo NSD-nya menjadi 140. Kemudian rent income itu adalah saldonya awalnya adalah 1.820.000, kemudian ada AJP-nya berkurang, maka saldo akhirnya adalah 1.680. Wage expense awalnya ada 4.885, kemudian ada tambahan 65, sehingga saldonya menjadi 4.950. Kemudian supplies expense awalnya 0, kemudian AJP ada 146, sehingga saldonya menjadi 146. Insurance property tax expense awalnya adalah 620, kemudian ditambah 60 sehingga menjadi 680. Lanjut, interest come yaitu saldo awalnya 80.000 ditambah dengan 30.000 sehingga menjadi saldonya 110.000. Interest expense awalnya adalah saldonya 70.000, kemudian ada pengurangan 10.000 dan penambahan sebesar 16.000. Saya ulangin. Untuk interest expense yaitu saldo awalnya 70.000, ada tambahan 10.000, ada pengurangan sebesar 16.000 sehingga saldonya adalah 64.000. Beginilah cara penyelesaian untuk kasus deferral accrual PT Antarnusa. Semoga kalian bisa belajar dari kasus ini. Sampai jumpa.